Salam, salam, salam. Saudara-saudari terkasih, salam jumpa, salam hangat, salam kasih pada hari Minggu biasa ke-17 tahun B ini. Ketika yang sedikit itu cukup, bahkan banyak, di tangan Yesus. Saudara-saudariku, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mujizat-mujizatnya. Dan kali ini mereka lapar, tanpa bekal, jauh dari pasar dan warung. Tak ada dana juga. Yesus sebetulnya sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Tapi ia bertanya kepada sahabat-sahabat dekatnya. Ia mau melibatkan mereka, para rasulnya, tokoh-tokoh pilihannya untuk menyikapi kasus urgent ini. Filipus pesimis. Memberi makan 5.000 orang, 200 dinar saja tidak cukup, dan juga tidak ada. Hopeless, useless. Para rasul hanya bisa geleng-geleng kepala, dan yang mereka lihat adalah kemustahilan, ketidakmungkinan. Itu saja. Seorang anak kecil melihat dan mendengar percakapan yang terjadi. Dia lihat di tangannya ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Mungkin ini bekal titipan ibunya. Mungkin juga ia disuruh jualan roti oleh ibunya. Tapi anak ini tergerak, hatinya tersentuh. Andai Tuhan mau, silakan. Tapi rotiku ini roti jelai, bukan roti gandum. Roti jelai kan dari bahan yang tak mahal, bahkan jelek, dan biasa juga untuk makanan kuda. Tapi bisa sih dimakan orang? Anak ini bersinar-sinar matanya, memandang Tuhan dari jauh. Ah, andai Tuhan butuh, ambillah. Tak apa buat saya. Andreas pun memperkenalkan anak itu pada Yesus. Tapi mungkin hanya untuk bergurau saja, sebab ia sendiri katakan dengan remeh, mau apa 5 roti untuk 5.000 orang? Saudara, apa yang terjadi? Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Seperti biasanya zaman itu, kalau mau makan, orang duduk, bahkan separuh berbaring. Yesus ingin mereka akan makan dengan baik dan dengan tenang. Tetapi mana makanannya? Lihat, Yesus membungkuk, mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengangkat ke langit, mengucapkan berkat. Lalu dia mulai memecah-mecahkan dan membagi-bagikan. Ternyata yang sedikit itu sesudah diberkati, dipecahkan dan dibagi-bagikan menjadi melimpah, bahkan berkelebihan. Ternyata yang sedikit itu cukup, bahkan banyak. Bahkan tersisa 12 bakul. Yang kecil itu ternyata besar, berlipat ganda, memuaskan orang, menjadi berkat berlipat ganda. Yang sedikit di tangan sang anak dan di mata para rasul adalah banyak dan melimpah di tangan Tuhan. Yang kecil di hati sang anak dan remeh di mata para rasul adalah besar, mulia, agung, dan menjadi berkat di tangan Tuhan. Tuhan, mau apakah kau dengan mujizatmu ini? Pertama, Tuhan mau melibatkan siapapun dalam karya penebusannya, dalam karya pelayanannya. Dia sih bisa sendiri, bahkan dia sudah tahu apa yang dia mau buat. Tapi ia sengaja membuka ruang, memberi peluang bagi para rasul, bagi orang lain untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut berkontribusi. Nyatanya, lihat sikap mereka, penuh perhitungan, pikiran pendek, cari gampang, susah, tidak mungkin. Sementara seorang anak kecil memberi sumbangannya, bantuannya dengan malu-malu, saking persembahannya ia rasakan terlalu kecil, terlalu sederhana, dan mungkin tak berarti.
Tuhan mau berkarya di atas kelemahan, di atas kekurangan, di atas kekecilan. Lewat pribadi yang kecil, lemah, berdosa sekalipun. Ingat Saulus sebelum jadi Paulus, ingat Levi sebelum jadi Matius, ingat Maria Magdalena sebelum jadi pewarta kebangkitan. Tuhan menghargai setiap pribadi yang mau ambil bagian dalam karya pelayanannya. Tuhan menghargai setiap derma, sedekah, bantuan, pemberian kita, entah pikiran, tenaga, materi, waktu. Tuhan akan membungkuk, mengambil, memberkati, memecahkan, dan membagi-bagikannya. Saudaraku, apakah yang kecil, apakah yang sedikit yang ada di tanganmu, yang ada padamu, yang mau kau sumbangkan, yang mau kau taruh di tangan Yesus? Apakah yang kecil, yang sedikit, yang kau mau share, yang kau mau bagikan? Kedua, mujizat roti ini terjadi ketika pesta Paskah orang Yahudi sudah dekat. Paskah Yahudi mengenang pembebasan mereka dari Mesir dan perjalanan mereka yang selamat di padang gurun, di mana setiap hari mereka menerima manna, roti dari surga. Nah, lewat mujizat 5 roti ini, Tuhan mempersiapkan makna perayaan Paskah yang baru, di mana manusia bukan hanya butuh roti atau mana untuk kebutuhan biologis saja, tapi manusia membutuhkan roti hidup untuk hidup kekal, roti surga sebagai santapan bagi jiwa, bagi roh mereka, bagi hidup manusia rohaninya. Mujizat ini adalah persiapan juga untuk menghantar orang pada perjamuan malam terakhir, pada lahirnya sakramen Ekaristi, di mana intinya ialah Dia mengambil roti, mengucapkan syukur dan berkat, lalu memecahkan dan membagi-bagikan sambil mengatakan, "Ini tubuhku, ini darahku." Hal mana diulangi oleh imam pada saat konsekrasi di dalam Ekaristi. Dia mau mempersiapkan orang-orang banyak ini untuk memahami bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberi jaminan hidup kekal, menghantar orang menuju perjamuan abadi di surga. Dan Dialah juga yang takkan terkonsumsi habis, Dialah yang takkan terhabiskan. Seperti roti tadi, ada sisa 12 bakul, cukup melimpah untuk 12 suku Israel. Makanya saudara-saudariku, di tabernakel selalu ada sisa hosti kudus, di mana Tuhan selalu siap diambil, disantap, disambut, diterima, digunakan, dan dimanfaatkan. Saudara-saudariku terkasih, pada saat ini ketika situasi kita makin sulit karena penyebaran virus corona, ketika kita berjuang menjaga kesehatan diri sendiri, kesehatan kaum keluarga dan juga orang-orang lain, Yesus datang mengunjungi kita dengan pertanyaan ini. Apakah yang sedikit, apakah yang kecil yang ada di tanganmu yang bisa kau berikan, yang mau kau bagikan untuk menjadi berkat bagi yang lain, untuk menjadi berkat bagi begitu banyak orang? Jangan lupa betapa bahagianya si anak kecil tadi ketika kemudian melihat rotinya yang kecil dan sedikit menjadi berkat besar bagi banyak orang. Terima kasih yang tulus untuk Pastor Paroki dan DPP Ignatius bersama orang muda Katolik, bersama kelompok LC yang telah membentuk tim pelayanan Posko COVID Ignatius. Mereka memberi tenaga, waktu, pikiran, kelelahan, kepedulian, bahkan pekerjaan, karena keprihatinan mendalam mau melayani saudara-saudari yang sementara melakukan isolasi mandiri, bahkan yang sementara terpapar. Terima kasih banyak
untuk sekian banyak teman-teman, umat, baik secara pribadi maupun lewat wilayah rohani, yang ikut memberi tempat bagi isoman, memberi obat-obatan yang dibutuhkan, membagi makanan minuman sehat, bahkan memberikan pelbagai fasilitas pelindung diri bagi para relawan-relawati. Tuhan menggandakan pemberianmu. Saudara, di Sragen, Jawa Tengah, Keuskupan Agung Semarang, terjadilah ada jenazah seorang Katolik terpapar COVID, dimakamkan seorang relawan Muslim Muhammadiyah dan kawan-kawan. Sementara seorang prodiakon sendirian memimpin doa. Ternyata saudara-saudari kita yang lain juga mampu memberikan tangan kecilnya, waktu berharganya, sekalian resiko terjangkit sebagai relawan yang tulus demi penghormatan terakhir sesama manusianya. Tak ada yang kecil di mata Tuhan. Di sini, di paroki ini, sudah beberapa kali saya menerima titipan kasih. Terakhir dari seorang anak rantau yang bekerja di Manado. Pastor, ini buat siapa-siapa yang membutuhkan. Saya kaget. Aduh, kamu sendiri butuhkan. Perlengkapan di kosmu juga belum lengkap. Tidak apa, Pastor. Saya bisa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau melibatkan siapa saja yang kecil sekalipun dalam karya keselamatan untuk umat manusia. Tuhan mau membungkuk, mau menerima yang kecil dari tangan kita, mau menerima yang sedikit dari tangan kita, sebab akan menjadi besar dan banyak di tangannya. Saya berdoa, hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, Tuhan Yesus akan membungkuk menerima dirimu, apapun pemberianmu, doamu, ungkapan-ungkapan kasihmu. Tuhan berkati, Tuhan pecah-pecahkan dan bagi-bagikan, dan berkelimpahan bagi banyak orang dan bagimu. Dan bersama si kecil dalam Injil tadi, dia alami kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ketika boleh berbagi, biar sedikit. Kebahagiaan itu adalah ketika boleh menolong Tuhan.